Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Bagaimana? Semuanya masih pada semangat bukan? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama serta keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi sistem dan struktur politik ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru. Sebelumnya, ada yang ingat tidak apa sih yang disebut dengan masa Orde Baru itu? Ya, tepat sekali. Masa Orde Baru merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno dengan masa Soeharto. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan apa saja sih yang dilakukan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Baru pula dilakukan penataan kembali kehidupan rakyat dalam berbangsa, bernegara yang disesuaikan dengan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru sendiri terlahir dari beberapa peristiwa penting di belakangnya. Ada yang tahu tidak peristiwa-peristiwa penting apa saja sih yang melatar belakangi terjadinya Orde Baru? Ya, benar sekali. Beberapa peristiwa penting tersebut yakni yang pertama, aksi-aksi Trikora, yang kedua, yakni surat-surat perintah 11 Maret, dan yang ketiga, dualisme kepemimpinan nasional. Ketiga peristiwa tersebut merupakan latar belakang terjadinya Orde Baru. Lantas, bagaimana sih latar belakang peristiwa-peristiwa penting tersebut? Yang pertama, kronologi aksi-aksi Trikora. Peristiwa aksi-aksi Trikora terjadi karena adanya peristiwa G30 SPKI yang mengundang kemarahan rakyat, di mana pada saat itu rakyat merasa tidak puas karena banyak jenderal-jenderal yang meninggal akibat dari peristiwa G30 SPKI. Mereka merasa kecewa dan menuntut keadilan akan kematian. Atas kekecewaan rakyat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi, di mana pada saat itu inflasi mencapai 600%. Wah, tinggi sekali bukan? Kemudian setelah itu para pemuda mulai membentuk organisasi-organisasi yang berguna untuk menuntut keadilan tersebut. Di antaranya yakni organisasi KAMI dan KAPI, di mana pada tanggal 26 Oktober di tahun 1965 mereka bergabung menjadi organisasi Pancasila atau lebih dikenal dengan Front Pancasila. Pada saat itu, para pemuda bergabung untuk menampung aspirasi rakyat yang juga menuntut keadilan. Semakin lama, keadaan semakin memburuk, dan pada akhirnya rasa ketidakpuasan itu mendorong masyarakat, para pemuda, para pelajar, dan mahasiswa untuk mencetuskan adanya Trikora atau 3 tuntutan rakyat. Trikora atau 3 tuntutan rakyat, di mana Trikora sendiri berisikan 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, dan yang ketiga, turunkan harga dan perbaikan ekonomi, di mana pada saat itu perekonomian sangat anjlok, di mana harga menjadi tinggi, sedangkan uang yang dimiliki oleh masyarakat tidak sebanding. Dan pada saat itulah masyarakat memohon agar supaya Trikora dapat dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Namun pada akhirnya tuntutan Trikora tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Hanya saja
beliau membuat keputusan baru, yakni dengan digantinya Kabinet Dwikora menjadi Kabinet 100. Pada tanggal 24 Februari 1966, ketika akan dilantiknya Kabinet 100 di Istana Merdeka, para pemuda bersama dengan para pelajar dan mahasiswa serta bantuan oleh rakyat, mereka datang untuk menuntut keadilan kepada Presiden Soekarno, di mana mereka pada saat itulah terjadi bentrokan yang terjadi antara masyarakat, mahasiswa, para pelajar dengan pasukan Cakrawirawa. Dan pada akhirnya, akibat dari bentrokan tersebut, pada tanggal 20 atas terjadinya peristiwa tersebut, maka organisasi yang disebut dengan KAMI yang telah dibentuk oleh para pelajar dan para pemuda dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Yang kedua, peristiwa Surat Perintah 11 Maret, di mana pada tanggal 11 Maret, Insinyur Soekarno bersama dengan Wakil Perdana Menteri 1, Wakil Perdana Menteri 2, dan Wakil Perdana Menteri 3 melaksanakan sidang kabinet, yang pada kenyataannya pada hari itu juga sidang tersebut ternyata diboikot oleh mereka-mereka yang menginginkan pembubaran atas PKI. Di mana pada saat di tengah-tengah persidangan, Insinyur Soekarno bersama dengan Waperdam 1, yakni Dr. Subandrio, dan Waperdam 3 yang merupakan Khairul Saleh meninggalkan sidang dan menuju Bogor dengan menggunakan helikopter. Kemudian Dr. Jelaimena yang selaku Waperdam 2 menyusul ketiganya dengan menggunakan mobil setelah beliau menutup persidangan tersebut. Setelah itu, ketiga perwira tinggi Angkatan Darat, yakni Maijen Basuki Rahmat, yang kedua Brigjen Muhammad Yusuf, yang ketiga Brigjen Amir Mahmud, menyusul Presiden Soekarno ke Bogor, di mana sebelumnya ketiganya meminta izin kepada Jenderal atau Menteri Panglima Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Soeharto, di mana pada saat itu Basuki Rahmat membawa pesan yang dititipkan oleh Soeharto untuk Soekarno, yang berisikan, "Sampaikan saja bahwa saya akan tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti." Begitu tuturan dari Soeharto untuk Soekarno yang dibawakan oleh Basuki Rahmat. Lantas, apa sih latar belakang yang membuat Presiden Soeharto memberikan pesannya kepada Presiden Soekarno? Ya, adanya perbedaan pendapat mengenai solusi untuk meredakan pergolakan-pergolakan politik yang terjadi pada masa itu, di mana Soeharto menghendaki pembubaran PKI untuk meredam adanya pergolakan serta terpenuhinya keadilan rakyat. Sedangkan Soekarno pada saat itu menentang pembubaran PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Pada akhirnya, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Setelah Soeharto menerima surat perintah tersebut, beliau segera melakukan aksinya, yakni dengan membubarkan dan melarang PKI serta organisasi-organisasi massa yang berada di bawahnya terhitung semenjak 13 Maret 1966. Peristiwa yang ketiga yakni adanya dualisme kepemimpinan nasional, di mana pada tahun 1966 terlihat adanya gejala-gejala krisis kepemimpinan nasional, di mana di satu pihak Soekarno masih menjabat sebagai seorang presiden, namun pamornya merosot. Pada saat itu, Soekarno merupakan pemimpin sebagai pimpinan kabinet, namun pelaksanaan pimpinan dan tugas-tugas harian dipegang langsung oleh Presiden Soeharto pada kala itu. Soekarno merupakan pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto merupakan pelaksana pemerintahan. Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yaitu Nawaksara dalam persidangan MPRS.
Pidato tersebut berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 28 Juli 1966, terbentuklah kabinet baru, yakni Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat, yang memiliki tugas pokok dalam menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi perlengkapan Nawaksara atau Pelnawaksara, yang mengemukakan bahwa Mendataris MPRS hanya mempertanggungjawabkan pelaksanaan Garis Besar Haluan Negara atau sering disebut dengan GBHN. Selanjutnya, yakni stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan, di mana tahapan-tahapan yang dilakukan adalah: pertama, membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968. Yang kedua, yakni adanya pembubaran PKI dan organisasi masanya. Yang ketiga, yakni penyederhanaan dan pengelompokan partai politik. Dan yang keempat, selama masa Orde Baru telah berhasil dilaksanakan pemilu sebanyak 6 kali selama 5 tahun. Dan selama masa Orde Baru, pemilu telah berhasil dilakukan sebanyak 6 kali setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rehabilitas ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, yakni jangka panjang selama 25 tahun hingga 30 tahun, dan jangka pendek selama 5 tahun atau sering disebut dengan pelita. Pedoman pembangunan adalah trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Yang kedua, memperoleh pinjaman dari negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Dan yang ketiga, liberalisasi perdagangan dan investasi dibuka selebar-lebarnya. Dan yang terakhir, saya akan membahas dampak dari adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat pada masa Orde Baru. Dalam segi ekonomi, dampak positifnya ada 3, yakni yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan sangat baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Dan yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Dan yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Dalam bidang politik, dampak positifnya ada 4. Yang pertama, pemerintah mampu membangun fondasi kekuatan lembaga kepresidenan. Dan yang kedua, situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif baik dan sangat aman. Yang ketiga, dilakukan peleburan partai yang dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol dengan lebih mudah mengenai partai politik. Yang keempat, keamanan dalam negeri lebih terjamin. Wah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung materi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar. Dan pesan saya selama pandemi ini, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, gunakan masker ketika berpergian, tidak lupa untuk mencuci tangan, dan semoga kita semua sehat selalu. Selamat belajar, semangat!